Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam neraka tersebut banyak kengerian dan siksaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang durhaka. Dengan begitu, tentunya orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Namun ada kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka hanya karena secari kertas. Dari sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu an, beliau bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW diseret menuju neraka. Kemudian Nabi Adam segera memanggil Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad." Rasulullah pun menjawab, "Selamat datang wahai Bapak semua manusia." Kemudian Nabi Adam berkata, "Ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam, Rasul pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut. Lalu Nabi Adam pun menunjukkan tempat di mana orang tersebut sedang diseret ke dalam neraka. Sedangkan Rasul mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya, "Wahai malaikat, hentikan." Lalu para malaikat tersebut pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka, para malaikat, tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Namun setelah itu terdengarlah suara seruan, "Fatuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah SAW meminta malaikat untuk mengembalikan orang tersebut untuk ditimbang. Lantas para malaikat tersebut segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Dan ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, di mana amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengambil secari kertas dari saku beliau dan meletakkan secari kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang itu. Seketika itu pula amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya kini berbalik menjadi lebih ringan, di mana kini amal kebaikan orang itu lebih berat daripada amal buruknya hingga ia merasa sangat bahagia. Orang itu berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah bacaan salawatmu yang pernah kamu bersalawat kepadaku semasa di dunia dan aku menjaganya untukmu." Subhanallah. Sahabat yang beriman, semoga cerita dari sahabat Ka'ab ini memotivasi kita untuk tetap bersalawat kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaatul udbannya beliau nanti di yaumil mahsyar. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagian masyarakat kita sering menganggap tanda hitam di dahi sebagai tanda kesolehan seseorang karena rajin beribadah. Tanda hitam di dahi ini bahkan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, karena perempuan pun tak jarang juga memiliki tanda ini. Meskipun tidak sepenuhnya salah, namun tanda hitam di dahi sebenarnya tidak bisa dijadikan acuan sebagai tanda dari kesolehan dan ketaatan seseorang. Masih ada beberapa aspek lainnya yang bisa kita lihat untuk melihat tingkat ketakwaan seseorang. Tanda hitam ini biasa dikira sebagai bekas banyaknya sujud atau sholat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kami lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Inilah yang melatar belakangi pemahaman bahwa tanda hitam di jidat itu merupakan bekas sujud. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena bisa jadi seseorang banyak sujud kemudian tanpa sengaja jidatnya menghitam.
Namun penafsiran para ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in bukan begitu. Apabila cara sujud benar, maka tidak akan memburukkan wajah, melainkan sebaliknya, menjadi bercahaya dan berseri-seri. Adapun jika jidat menjadi kapalan, maka artinya harus memperbaiki gerakan sholat, sebab yang menjadi penopang utama adalah kedua tangan saat sujud, bukan kepala. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah seorang sahabat terkemuka, tidak menyukai adanya bekas hitam di dahi seorang muslim. Dari Salim Abu Nadar, ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah anak asuhmu," jawab orang tersebut. Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata kepadanya, "Bekas apa yang ada di antara kedua matamu?" "Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku?" Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro. Dari Ibnu Umar, beliau melihat ada seorang yang pada dahinya terdapat bekas sujud. Ibnu Umar berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seorang itu terletak pada wajahnya. Janganlah kau jelekkan penampilanmu." Riwayat Baihaqi. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan juga mengatakan hal senada. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki penampilan lahiriahnya, kata Umar. Sesuatu yang terpendam dalam jiwa akan terpancar melalui rona muka, kata Utsman. Dari Abi Aun, Abu Darda melihat seorang perempuan yang pada wajahnya terdapat kapalan, semisal kapalan yang ada pada seekor kambing. Beliau lantas berkata, "Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik." Riwayat Baihaqi. Dari Humaid bin Abdurrahman, "Aku berada di dekat As-Sa'ib bin Yazid ketika seorang yang bernama Az-Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf datang. Melihat kedatangan As-Sa'ib berkata, 'Sungguh dia telah merusak wajahnya. Demi Allah, bekas itu di dahi bukanlah bekas sujud. Demi Allah, aku telah sholat dengan menggunakan wajahku ini selama sekian waktu lamanya, namun sujud tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku.' Riwayat Baihaqi. Dari Mansur, "Aku bertanya kepada Mujahid tentang maksud dari firman Allah, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari asari sujud atau bekas sujud. Apakah yang dimaksudkan adalah bekas di wajah?" Jawaban beliau, "Bukan. Bahkan ada orang yang kapalan yang ada di antara kedua matanya itu bagaikan kapalan yang ada pada lutut onta, namun dia adalah orang bejat. Tanda yang dimaksudkan adalah kekhusyuan." Riwayat Baihaqi. Dalam kitab An-Nihaya fi Ghabiril Hadis wal Asar dijelaskan, beliau Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang di antara kedua matanya terdapat tanda seperti syafinatul ba'ir atau bagian tubuh hewan yang menempel di tanah saat menderum. Lantas beliau berkata, "Seandainya tidak ada ini, maka ia lebih baik." Maksudnya adalah di keningnya ada bekas sujud. Beliau tidak menyukainya karena dikhawatirkan hal itu menyebabkan riya. Ibnu Asir An-Nihaya fil Ghabir Hadis wal Asar. Dalam hadis yang lain dinyatakan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh aku marah dan tidak menyukai seorang laki-laki yang ketika aku melihatnya terdapat bekas sujud di antara kedua matanya." Dari kitab Bahasya As-Sawi, bukanlah yang dimaksud oleh ayat adalah sebagaimana perbuatan orang-orang bodoh dan tukang riya, yaitu tanda-tanda hitam yang ada di dahi, karena hal itu adalah ciri khas Khawarij. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Sungguh saya benci seseorang yang saya lihat di antara kedua matanya terdapat bekas sujud." Syahid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menegaskan bahwa min asari sujud bukanlah tanda hitam di jidat sebagaimana banyak dipahami. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tanda yang tampak pada wajah mereka adalah keelokan, cahaya, kecerahan, dan keramahan, kata Syahid Qutb. Dari sumbu ibadah teranglah kehidupan, keelokan, dan kelembutan. Tanda ini bukanlah berupa tanda hitam di jidat sebagaimana yang segera dipahami saat mendengar firman Allah min asari sujud. Yang dimaksud min asari sujud adalah tampak dari ibadah. Ibnu Abbas mengatakan maksud tanda-tanda itu adalah tanda baik yang ada pada wajah mereka. Mujahid dan mufassir lainnya menjelaskan asari sujud itu ialah khusyuk dan tawadu. Lalu bagaimana jika terlanjur memiliki tanda hitam di jidat?
Pertama, yang penting adalah tidak sengaja, yakni tidak sengaja menekan-nekan jidat lebih keras ketika sujud agar muncul tanda hitam. Kedua, jika memungkinkan adalah menghilangkan tanda hitam itu sehingga tidak muncul godaan untuk riya. Karena ujian terberat pemilik jidat hitam adalah ketika dianggap sholatnya lebih banyak daripada orang lain, sehingga bisa memunculkan riya ketika mendapat pujian itu atau secara sengaja ingin mendapatkannya. Ketika Ibnu Umar bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda hitam di dahi, ia pun mengingatkan, "Bekas apa yang ada di dahimu? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku?" Abu Darda juga demikian. Saat bertemu dengan orang yang memiliki tanda hitam di dahi, ia mengingatkan, seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu itu jauh lebih baik. Ketiga, banyak berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari riya. Karena menurut orang yang sulit menghilangkan tanda yang muncul secara tidak sengaja itu, yang perlu dilakukan hanya menjaga efeknya agar tidak terjangkit penyakit riya. Sahabat yang beriman, itulah pemahaman mengenai asari sujud. Semoga kita selalu dapat menjaga diri kita dari tanda riya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.